Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Siar Edukasi. Bapak Ibu, biasanya menjelang bulan Maret, bendahara di kantor itu membagikan bukti potongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pelaporan SPT tahunan. SPT wajib dilaporkan oleh wajib pajak tepat waktu agar tidak terkena denda. Untuk batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT pribadi biasanya sampai tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Namun banyak juga di antara kita tidak tahu cara melaporkan SPT tahunan. Padahal pelaporan SPT itu mudah, bisa dilakukan sendiri dengan laptop atau HP. Bagaimana cara pelaporan SPT tahunan? Dalam video ini saya mau berbagi cara lapor SPT tahunan melalui DJP online. Mari kita simak pembahasan berikut. Jangan lupa subscribe channel saya, Siar Edukasi, like, dan share video ini. Terima kasih. Untuk membuat laporan SPT tahunan, hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama NPWP, baik yang lama itu 15 digit maupun yang baru itu 16 digit atau NIK. Kemudian password DJP yang pernah dibuat, EVIN, email yang sudah pernah dipakai di DJP dan passwordnya. Yang kedua, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dikeluarkan oleh bendahara. Nah, di sini yang saya punya ini adalah formulir 1721A2. Yang perlu diambil dari formulir ini atau bukti ini adalah yang pertama, nomor bukti pemotongan. Ini nanti ditulis sesuai dengan titik dan tanda baca garis datar. Yang kedua, NPWP bendahara. Kemudian nama bendaharanya akan muncul sendiri. Yang ketiga, data NPWP kita ada di sini sebenarnya atau bisa menggunakan data NIK. Data lain yang diperlukan adalah status atau jumlah tanggungan keluarga. Misalnya K2, ini saya. Ini sudah kawin dan punya 2 tanggungan. Kemudian tanggal pembuatan bukti pemotongan 31 Desember. Nah, sedangkan untuk angka-angkanya yang perlu dilihat adalah jumlah penghasilan bruto. Nah, ini juga nanti tidak diinput, tetapi dilihat apakah di atas 60 juta atau di bawah 60 juta, karena beda formulirnya. Yang diinput yang pertama adalah baris ke-15 jumlah penghasilan neto. Ya, ini ada angkanya. Kemudian yang kedua, PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Itu saja yang perlu diambil dari bukti pemotongan pajak ini. Yang perlu dipersiapkan berikutnya tentu saja HP untuk membuat SPT-nya. Nah, HP lebih akrab dengan Bapak Ibu, jadi pakai HP saja yang lebih mudah. Adapun aplikasi yang digunakan di HP ini nanti adalah Google Chrome. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai mengisi pelaporan SPT. Kita buka Google Chrome, kemudian di sini kita masukkan DJP online. Ya, silakan dicari. Nah, ini ada DJP online. Silakan diklik. Ya, ini ditutup saja. Kemudian di sini kita bisa memasukkan NIK atau NPWP. Salah satu saja. Saya masukkan NIK saya, kemudian kata sandi. Ya, setelah NIK atau NPWP dimasukkan, kemudian masukkan kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan yang terlihat di sini, hurufnya kecil semua, W7, W7F, kemudian login. Ya, kalau mau disimpan, kalau HP sendiri silakan disimpan saja. Nah, sini terlihat nama NPWP kita baik yang lama maupun yang menggunakan NIK. Oke, kalau tidak ada masalah, sekarang kita mulai mengisi. Klik titik atau garis 3 di sini, pilih lapor. Nah, kemudian cari ke bawah, pilih e-filing. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini SPT 5 tahun terakhir yang pernah dilaporkan 2017, 18, 19, 20, 21. Sekarang kita buat yang 2022. Klik di sini buat SPT. Ya, kemudian di sini bisa baca petunjuknya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pekerjaan bebas itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Nah, kalau kita pegawai berarti pilih tidak. Pertanyaan berikut. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah
atau pisah harta. Ya, terpisah misalnya kalau istrinya pegawai dan punya SPT sendiri, berarti ya. Kalau tidak pisah atau istri misalnya tidak melaporkan SPT sendiri, pilih tidak. Oke. Misalnya saya pilih ya. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, bisa dengan panduan. Gimana kalau kita pilih di sini tidak? Maka pertanyaannya, apakah penghasilan bruto Anda kurang dari 60 juta? Kalau ya, akan muncul formulir namanya 1770SS. Nah, dalam contoh ini, saya memilih tidak, karena di penghasilan bruto saya, kita lihat, ini anggaplah di print out Bapak Ibu, jadi kalau saya ini tampilkan di layar, di sini 92 juta, berarti di atas 60, maka apakah penghasilan bruto Anda setahun kurang dari 60 juta, berarti tidak. Kalau ya akan muncul SPT 1770SS. Kalau tidak, maka kembali seperti tadi. Jadi sama juga di sini pilih ya. Kalau di sini pilih ya, maka ya akan muncul seperti ini. Kalau pilih tidak, akan ada penawaran lagi, pertanyaan lagi, kemudian ini pilihan. Nah, saya kembali. Jadi karena khusus saya, di bagian sini pertanyaan apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Saya pilih ya. Nah, langsung muncul 1770S sama dengan tadi. Oke, dengan panduan. Maka yang muncul adalah 1770S, bukan SS. Ya. Nah, kalau sudah begini, klik. Nah, ini sambil dipandu. Ini halaman ke-1 dari 18. Sekarang kita pilih tahun pajak 2022 ya. Kemudian status normal, karena ini baru pertama dibuat. Kalau ada pembetulan berarti nanti pilihnya bahwa pembetulan keberapa. Sekarang baru normal ya. Klik selanjutnya. Nah, sekarang halaman kedua, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, di sini mulai kita isi jenis pajak. Pemotongannya di sini adalah ya ini pasal 21 ya, PPh pasal 21, jadi di sini jenis pajaknya adalah pasal 21. NPWP pemotong pajak kita masukkan di sini tanpa tanda baca, jadi langsung nyambung. Di sini enter atau berikutnya, nah sehingga muncul cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima. Ini bendahara gaji KCD Dikbud Bima dan Kota Bima. Ini muncul di sini. Kemudian kita isi nomor bukti pemotongan. Kita ambil nomor yang ada di sini. Kita masukkan. Oke, ini kita masukkan 1212, datar 12, datar 22, datar 40. Tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Tanggal yang diambil adalah tanggal di bawah sini. 31/12/2022. 31/12/2022 ini tanggalnya. Jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut. Masukkan angka yang di sini. 663.200. 663.200. Oke, simpan. Kalau sudah begini, kita klik selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kita masukkan penghasilan neto yang ada di baris ke-15. Ini, ya, masukkan di sini 80.764.829. Oke, selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Selanjutnya lagi, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya, tidak saja. Berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Coba kalau ya, dia tanya lagi nih. Kita pilih tidak. Selanjutnya, ini kita lihat petunjuknya, kolom nama harta, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, kapal pesiar, uang tunai, ya, efek-efek saham, obligasi, keanggotaan perkumpulan eksklusif, ya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu kalau mau menambahkan hartanya, klik di sini. Nah, tinggal dipilih kode harta, pilih di sini. Kemudian nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Kemudian simpan. Nah, kalau saya kebetulan sebelumnya sudah pernah mengisi, jadi bisa diambil di sini. Harta pada SPT tahun lalu. Ya, klik. Nah, sudah masuk. Ya sudah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Apakah Anda memiliki hutang? Ya atau tidak? Saya pilih tidak. Kemudian selanjutnya. Nah, nomor 10. Ini bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak sesuai kondisi awal tahun pajak. Apakah Anda memiliki tanggungan?
Iya, kalau mau ditambah silakan tambah di sini. Saya memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Kita lihat, ya ini masuk tanggungan saya. Nah, sekarang selanjutnya, apakah Anda membayar zakat, sumbangan, keagamaan, kegiatan wajib? Ya, tidak. Sumbangannya infak, sedekah, nggak perlu dimasukkan. Ya, kemudian status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, saya statusnya adalah, kalau istri saya ditulisnya tidak kawin, walaupun kawinnya dengan saya ya, tapi saya mengisinya kawin. Kawinnya di sini sebagai kepala keluarga ya, kawin dengan dua. Dua itu di mana? K2 berarti. K2 itu ini, K2 ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Tidak. Selanjutnya lagi ya. Apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak? Tidak ada. Ya, selanjutnya saja. Kemudian penghitungan pajak penghasilan PPh. Nah, ini perhitungannya. Tadi yang kita masukkan 80, ya, yang kita masukkan 80, 764, 829 sudah. Kemudian penghasilan tidak kena pajak jumlah tanggungan ini dari sistem ya. Ini dari sistem 67.500 ini. 67.500. Ini sistem yang isi. Penghasilan kena pajak 13.264. Ini juga terisi sistem ya. Kemudian ini yang tadi diinput 663.200 ya, angka ini 663.200 lagi. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri 0, jumlah nihil. Nah, kalau sudah nihil, pengisiannya sudah benar. Selanjutnya, masih ada pertanyaan ke-16. Proses kurang lebih bayar tidak ada. Selanjutnya lagi, ke-17 ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Setuju. Selanjutnya, ini yang ke-18. Jenis formulirnya 1770S tahun pajak 2022, pembetulan ke 0, status SPT nihil, jumlah 0, lengkap. Sekarang ambil kode verifikasi. Di sini klik. Pilih media pengiriman kode verifikasi ke email atau ke SMS. Nomor HP kita. Pilih yang mudah yang mana. Yang mudah adalah ya, daripada buka email, kalau mau dua-dua, nggak bisa. Salah satu aja. Kita pilih saja yang SMS. Oke? Ya, sukses. Kemudian, silakan tunggu kode verifikasi diterima Anda. Oke? Nah, sekarang kita cari di pesan masuk. Pesan masuk DJP, rahasia. Ya, jangan berikan kepada siapapun kode verifikasi ini. Kodenya BBB164. Oke, kembali ke DJP. Kita isi sekarang kode yang sudah kita terima. Sudah kita isi kode yang kita terima, kirim. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap pelayanan ini? Puas. Klik puas. Oke, selesai. Ini tahun 2022. Sekarang kita cek email kita. Cari folder Google. Cari Gmail. Ya sudah. Ini email saya. Kalau tidak muncul emailnya, berarti ganti di sini. Ini email saya, ini ada Bunyamin, ada Ben Bojo, ada lagi yang lain. Tergantung, kalau tidak aktif, ya aktifkan di sini pindah-pindah. Nah, kebetulan ini sudah memang aktif, ini sudah masuk. Nah, ini dia. Penyampaian SPT elektronik. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Bunyamin, NPWP, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT 1770S, pembetulan 0, satu SPT nihil, nominal 0, tanggal penyampaian 27 Februari 2023. Nomor tanda elektronik, terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda. Selesai Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa harus orang lain? Demikian pembahasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.